Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini di channel Adit DJR 15. Kali ini saya akan mereview sejenis ular yang sangat berbisa. Oke, buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini, yaitu channelnya Adit DJR 15, agar channel ini bisa tetap berkembang di lain waktu dan waktu kemudian ya. Oke, mari ikuti kita. Yang pertama, Informasi umum tentang Teraspeidocephalus puniceus adalah spesies ular beludak, Venomous-Pit viper yang berbisa dan endemik di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Nama-nama umum meliputi viper berhidung pipih atau flat-nosed pit viper, viper pit berhidung datar atau flat-nosed pit viper, dan viper pit. Di Indonesia, Trimeresurus puniceus disebut bandotan pohon atau kadang disebut bandotan kayu. Family Viperida, origin daerah asal Indonesia. Ciri khas berwarna coklat. Dalam bahasa Indonesia disebut bandotan pohon. Trimeresurus puniceus atau kadang disebut bandotan kayu adalah jenis ular beludak berbisa yang endemik di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, seperti yang kita lihat saat ini. Ciri-ciri Teraspeidocephalus puniceus yang sudah dewasa dapat mencapai panjang total 64 cm, termasuk ekor yang dapat memegang sepanjang 9 cm. Bandotan pohon. Trimeresurus puniceus dan ular ini tergolong umum ditemukan, biasanya pada daerah dengan ketinggian antara 500 sampai 1500 mdpl. Habitatnya di ladang, perkebunan teh dan kopi, semak belukar, hutan bambu, hutan basah sampai hutan pegunungan. Biasanya bersembunyi di bawah dedaunan kering pada lantai hutan. Aktivitas hariannya dilakukan pada malam hari, baik secara arboreal maupun terestrial. Perkembangbiakannya dengan cara beranak. Betina akan mengeluarkan sekitar 30 ekor. Makanannya berupa binatang mamalia kecil, tikus, burung maupun katak. Ular ini termasuk jenis yang mengandung racun bisa dan gigitannya menyebabkan luka yang serius sekali bagi manusia. Secara morfologi di bagian punggung, Teraspeidocephalus puniceus berwarna abu-abu, coklat, atau merah dengan bercak atau palang gelap yang dapat bergabung membentuk garis bergelombang. Di setiap sisi kepala, di belakang mata, ada garis tipis. Bagian perut berwarna coklat tua dan biasanya memiliki serangkaian bintik-bintik kekuningan. Panjang tubuh Teraspeidocephalus puniceus bergantung pada jenis kelamin. Panjang tubuh jantan dewasa berkisar 60 sampai 70 cm dan panjang tubuh betina dewasa 100 sampai 130 cm. Perilaku satwa. Ular berbisa adalah spesies dari Subordo serpentes yang mampu menghasilkan racun yang mereka gunakan untuk membunuh mangsanya, untuk pertahanan, dan untuk membantu pencernaan mangsanya. Racun biasanya dikirim melalui suntikan menggunakan taring berongga atau beralur, meskipun beberapa ular berbisa tidak memiliki taring yang berkembang dengan baik. Perbedaan racun poison dan bisa venom. Ular berbisa sering dikatakan berbisa poisonous, tetapi racun atau poison dan bisa atau venom bukanlah hal yang sama. Racun dalam pengertian poison harus ditelan, dihirup atau diserap, sedangkan racun dalam pengertian bisa harus disuntikkan ke dalam tubuh. Meski tidak biasa, ada beberapa spesies ular yang sebenarnya berbisa. Ular kelebak berbisa dan beracun-racunnya disimpan di kelenjar nuchal dan diperoleh dengan menyerap racun dari kodok beracun yang dimakan ular. Ular berbisa tergolong terlihat jinak, tapi mematikan.
Nanti dikira jinak ditangkap ternyata berbisa tinggi, jadi pesan saya Nama Wagler Pit Viper. Nama lokal, ular punai wagler. Nama latin, Tropidolamus subannulatus immaculatus. Warna, hijau kekuningan. Gigi, Solenogaiva. Panjang, maks tambah 1 mili kolom iri. Habitat, lahan basah dataran rendah, rawa terbuka atau tertutup. Hutan bakau, rawa pesisir, sepanjang pinggiran sungai di hutan. Makanan, mamalia kecil, kadal, katak, burung. Aktivitas, aktif pada malam dan sore hari di pohon dan semak. Tubuh gemuk dan memiliki banyak variasi warna tubuh. Kembang biak. Beranak ovovivipar, persebaran asal. Pulau Kalimantan, Karimata. Ular Trimeresurus insularis, si biru cantik berbahaya. Berwarna biru dengan tatapan mata yang tajam, hewan melata ini terlihat begitu cantik saat dipandang. Berkat kecantikannya, tak sedikit orang yang rasanya ingin mengulas dengan lembut hewan bersisik ini. Tetapi kamu wajib waspada, di balik pesonanya jenis ular Trimeresurus insularis ini memiliki bisa yang berbahaya bagi manusia. Trimeresurus insularis adalah subspesies pit viper asli Indonesia, hewan kecil yang saat dewasa, panjangnya mencapai 93 cm ini, tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Tepatnya di Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Rensah, Flores, Alor, Wutar. Namun, selain di Indonesia, ular ini juga bisa ditemukan di Timor Leste. Ular berwarna biru ini merupakan arboreal yang kerap menghabiskan banyak waktunya bertengger pada ranting-ranting pohon, menyergap mencari mangsa dari atas ketinggian 900 sampai 1200 meter. Ular yang dijuluki berbibir putih ini masuk dalam keluarga ular beludak, para pemangsa yang cukup agresif melalui sepasang taring melengkung yang beralur di tengahnya. Si biru cantik ini menyuntikkan bisa di tubuh korban. Tak main-main, Trimeresurus insularis masuk ke dalam salah satu ular berbisa tinggi yang memiliki kandungan bisa hemotosin. Kandungan bisa yang sangat kuat dan menyerang sel darah. Jika tergigit ular ini, korban biasanya akan mengalami rasa sakit yang hebat, pembengkakan, rasa panas di area gigitan, melepuh, bahkan kerusakan jaringan pada area gigitan, rasa kaku dan nyeri yang meluas perlahan-lahan ke seluruh bagian anggota yang tergigit. Kendati punya bisa yang cukup berbahaya, namun jarang hingga menyebabkan kematian. Tidak semua gigitan ular disertai dengan pengeluaran bisa. Gigitan kering yang bersifat refleks atau peringatan biasanya tidak disertai bisa dan tidak membahayakan. Gigitan kering ular ini tidak menimbulkan gejala-gejala keracunan seperti di atas. Walaupun begitu tetaplah waspada. Jadi serum anti bisa ular Trimeresurus insularis ini belum tersedia di Indonesia. Warna biru yang memukau pada tinggi. Insularis ini tak akan luntur. Ia bersifat pemanen selamanya. Uniknya, meski sama-sama berwarna biru dan satu jenis, namun tinggi. Insularis dari Sumbawa dan Pulau Komodo memiliki warna yang berbeda. Pada tinggi, insularis dari Pulau Komodo warnanya lebih pekat, sedangkan dari Sumbawa berwarna biru langit, bola mata dan akor tinggi. Insularis biasanya berwarna silver. Ada berbagai macam faktor yang membuat keduanya memiliki warna yang berbeda. Salah satunya faktor kelembapan dan suhu udara sekitar. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya tentang 3 jenis ular berbisa. Pesan saya, jika ingin bermain ular, pelajari dulu teknik dan teori, sama ahli atau pawangnya, karena teknik tanpa belajar akan sia-sia.
Karena ini sangat berbahaya jika terkena gigitan dan tidak tahu cara mengatasinya. Sekian, terima kasih telah menonton. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan jangan lupa support terus channel ini supaya lebih baik untuk masa yang akan datang.